Itu bagaimana supaya kita itu bisa masuk ke investasi yang tepat. Misalnya kalau teman-teman itu mengumpulkan uang pengen untuk biaya nikah. Nah, oke teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Dan kembali lagi saya bikin video mengenai keuangan ya. Jadi ceritanya itu kemarin saya ngobrol sama teman saya. Teman saya ini tergolong kaum milenial ya, karena sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan, dan usianya masih muda, cewek juga. Dan masih bingung bagaimana cara mengatur keuangannya, bagaimana cara menyimpan keuangannya ya. Karena gini, orang kaya itu punya 5 pengetahuan mengenai uang. Ya, diantaranya itu pinter mencari uang, pinter menyimpan uang, pinter melindungi uang, kemudian pinter mengembangkan uang. Jadi kalau punya uang itu bukannya berkurang, tapi malah justru semakin bertambah ya. Nah, apa hubungannya dengan ini? Jadi kalau kita tidak pintar dalam mengelola uang, maka keuangan kita di masa depan itu juga akan hancur, dan ya di masa tua nanti mungkin kita akan bergantung kepada anak-anak kita. Ya itu kan sangat disayangkan sekali ya kalau seperti itu. Kalau bisa ya sampai tua pun kita masih bisa menghasilkan uang, bahkan sampai meninggal nanti kita masih bisa menghasilkan uang juga. Nah, di video kali ini saya mau bahas bagaimana sih cara memilih investasi yang tepat. Jadi kan memang investasi itu ada banyak sekali ya, ada deposito, reksadana, obligasi, kemudian ada saham, kemudian ada trading forex, dan yang terbaru-baru ini ada peer-to-peer lending, kemudian ada lagi itu kripto ya, yang kemarin sempat rame-rame. Investasi apa yang tepat untuk kaum milenial ya, terutama. Nah, jadi sebelumnya saya sedang membangun sebuah platform untuk belajar trading, dan ini sangat banyak membantu sekali buat teman-teman yang pengen belajar trading mengenai trading forex ya, terutama untuk trading forex. Sebenarnya nanti nggak saya sarankan untuk semua uang yang teman-teman punya itu masuk ke trading forex, tapi ada pembagian yang mungkin bisa dimasukkan ke trading forex ini. Nanti kita bahas ya lebih dalam. Jadi platform yang saya bangun itu namanya adalah Gain Hunter. Nah, jadi kalau teman-teman pengen belajar trading forex, teman-teman bisa masuk ke gainhunter.com/free ya. Untuk linknya saya letakkan juga di kolom deskripsi video di bawah. Kemudian teman-teman masuk ke website ini, teman-teman bisa baca-baca. Jadi di sini ada banyak sekali alumni dari Gain Hunter ini sudah menghasilkan profit cukup lumayan ya untuk trading forex ini. Nah, jika teman-teman mau belajar gratis, teman-teman bisa langsung daftar aja, karena daftarnya itu gratis memang. Ya teman-teman daftar di bawah ini, masukkan data-data diri teman-teman, misalnya ini ya, kemudian nomor HP-nya, nomor WhatsApp-nya ya terutama, kemudian password US passwordnya, kemudian klik daftar. Nanti akan ada halaman login. Nah, di halaman login ini teman-teman bisa login untuk mendapatkan akses ya, mendapatkan aksesnya ya. Jadi coba saya login dulu. Oke, setelah memasukkan passwordnya bisa login. Nah, kemudian teman-teman akan masuk ke member area ini. Nah, di mana teman-teman bisa belajar trading secara gratis. Teman-teman klik layanan. Nah, di sini ada produk-produk yang dari Gain Hunter tawarkan. Jadi untuk mulai trading ini teman-teman bisa klik di sini. Ini untuk mulai belajar trading pemula ya. Lalu untuk mendapatkan layanan sinyal, teman-teman bisa klik buka di sini. Kemudian untuk mendapatkan layanan robot, teman-teman bisa klik di sini. Cuman untuk robot ini masih coming soon. Kami masih mendevelop untuk robotnya ya, masih proses riset, karena memang untuk pembuatan robot itu tidak
sesingkat yang teman-teman kira ya. Nah, kemudian ada kelas Gain Hunter ini. Jadi di kelas ini teman-teman bisa belajar lebih advance lagi mengenai trading, dan jika teman-teman ikut kelas Gain Hunter ini, kelasnya teman-teman akan dapat layanan signal dan analisa itu secara gratis selama 1 tahun. Nah, jadi selama 1 tahun teman-teman akan dibimbing untuk melakukan open posisi, untuk melakukan analisa dan lain-lain. Pokoknya semuanya komplit di situ. Nah, buat teman-teman yang pemula itu teman-teman bisa klik mulai trading dulu ya. Jadi di sini teman-teman akan dapat belajar mulai dari awal ya. Mulai dari kalau teman-teman belum bisa trading, mulai dari daftar brokernya dulu. Di sini ada brokernya banyak ya, yang bekerja sama dengan kami. Ada XM salah satunya ya. Kemudian di sini video-video tutorialnya juga komplit. Bagaimana caranya untuk membuka akun broker, caranya ada di video ini. Kemudian bagaimana cara melakukan deposit dan tarik dana, terus menyiapkan akun tradingnya untuk dimasukkan ke MetaTrader 4 juga ada di sini. Lalu bagaimana cara melakukan analisa secara sederhana dan melakukan open posisi juga ada di sini. Pokoknya komplit di Gain Hunter, teman-teman bisa bergabung di komunitas ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman-teman bisa langsung klik gainhunter.com/free ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video di bawah ini ya. Oke, jadi kembali lagi ke materi kali ini. Jadi karena kan memang ada banyak sekali instrumen investasi yang ada di dunia ekonomi ini ya. Sebenarnya yang tadi saya sebutkan tadi itu belum semuanya. Masih ada instrumen investasi emas lah, masih ada instrumen investasi properti dan lain-lain. Bagaimana sih cara memanage semua itu? Bagaimana supaya kita itu bisa masuk ke investasi yang tepat? Nah, itu teman-teman harus punya jawaban dari pertanyaan ini ya. Teman-teman harus tanya ke diri sendiri. Saya itu pengen apa sebenarnya? Misalnya kalau teman-teman itu mengumpulkan uang pengen untuk biaya nikah. Nah, pastikan ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu berapa? Misalnya 5 tahun. Nah, itu nanti dialokasikan ke investasi yang untuk jangka panjang gitu ya. Lalu kalau teman-teman pengen beli sesuatu, misalnya pengen beli motor atau pengen beli mobil dalam waktu dekat ini, misalnya dalam waktu 1 tahun gitu ya. Nah, dalam waktu 1 tahun ini uangnya itu disimpan ke investasi yang lebih rendah. Nah, jadi supaya kalau teman-teman simpan uang di bank itu kan malah kena inflasi, kemudian ada biaya adminnya juga kan. Nah, kalau dimasukkan ke dalam investasi kan uangnya bisa bertambah, bukannya berkurang malah bisa makin bertambah gitu ya. Tapi pertanyaannya kan kita harus memilih investasi yang tepat. Nah, jadi saya sudah mengelompokkan beberapa komponen dari instrumen investasi ini. Jadi kalau teman-teman itu investasi untuk jangka pendek, misalnya jangka waktu 1 tahun gitu ya, teman-teman masukkan uang teman-teman itu di deposito dan di reksadana. Kenapa kok di deposito dan reksadana? Karena di deposito ini aman dan di reksadana ini juga aman. Tapi walaupun begitu teman-teman juga harus ngerti dulu bahwa di reksadana ini tidak semuanya dalam satu produk ya. Ada banyak produk di reksadana. Jadi kalau dikelompokkan itu ada 3 produk. Produk untuk pasar keuangan, untuk pasar campuran, dan untuk pasar saham. Nah, untuk di pasar keuangan ini memiliki resiko yang lebih rendah, pasar campuran ini memiliki resiko yang middle, menengah ya. Kemudian pasar saham itu memiliki resiko yang tinggi. Jadi kalau teman-teman kemarin sempat dengar ada berita mengenai reksadana itu rugi ya, itu memang ada memang. Cuman kalau kita tahu mengenai triknya, mengenai produk yang bagus untuk di pasar reksadana ini, kita bisa lebih aman ya dalam menyimpan uang. Nah, kalau di deposito kan itu ada kontraknya ya, jadi ada kontrak berapa tahun ya. Memang kalau kita nyimpan dalam waktu 1 tahun ya sah-sah saja. Maksudnya
baik-baik saja, nggak ada masalah apapun. Tapi memang bunganya kecil, sama dengan reksadana di pasar uang juga bunganya kecil. Cuman bedanya kalau di reksadana pasar uang itu lebih fleksibel, ngambilnya mau kapan aja bisa. Kalau deposito harus ada kontraknya gitu. Nah, jadi untuk jangka pendek saran saya masuk ke deposito. Untuk jangka pendek 1 tahun masuk ke deposito dan reksadana khususnya pasar uang ya. Lalu untuk jangka panjang, misalnya jangka panjang itu di atas 3 tahun sampai 5 tahun gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa masukkan ke saham ya, masukkan ke saham. Dan untuk saham-sahamnya pun jangan memilih saham-saham yang harganya murah ya, jangan memilih saham-saham yang perusahaannya itu tidak bonafit ya. Teman-teman pilih dari saham-saham yang blue chip ya, yang masuk ke dalam golongan blue chip ya. Contohnya ya bank-bank nasional ya, ada Bank BRI, BCA, kemudian BNI, Mandiri, dan lain-lain. Lalu bisa juga di Unilever, kemudian di Astra, pokoknya di perusahaan-perusahaan yang besar yang memiliki prospek bagus ke depannya. Nah, itu bisa menjadi rekomendasinya. Kalau teman-teman ingin untuk jangka 10 tahun ke depan, ya teman-teman bisa masukkan ke saham sebenarnya. Nah, saham ini sebenarnya paling fleksibel ya, karena bisa untuk jangka 5 tahun, bisa untuk jangka 10 tahun, bahkan bisa sampai berpuluh-puluh tahun ya. Kalau teman-teman tahu mengenai legendnya di saham di dunia terutama ya, Bapak Warren Buffett namanya. Nah, itu merupakan salah satu contoh orang yang nabung saham dari kecil pada saat usia 11 tahun sampai sekarang sudah menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia dari saham bahkan ya. Dan itu memang berhasil. Kalau contoh di Indonesia pun juga ada, namanya Lo Keng Ho namanya ya. Nah, itu bisa menjadi contoh-contoh buat teman-teman untuk memanage keuangan teman-teman. Lalu di mana letak trading forex? Nah, untuk trading forex ini teman-teman harus sediakan uang sendiri, yang uang itu tidak akan digunakan untuk apa-apa. Artinya uang itu uang free, bukan uang dapur, bukan uang yang akan digunakan untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang ya. Intinya uang yang free lah, jangan gunakan uang dapur intinya. Nah, itu teman-teman bisa trading di trading forex. Atau kalau teman-teman pengen lebih rendah resikonya ya teman-teman trading di saham yang gorengan. Tapi walaupun lebih rendah ya tetap sama saja, nanti kena ruginya juga. Jadi sebaiknya kalau untuk trading dengan investasi kan beda ya. Kalau trading itu kan untuk jangka pendek, untuk ya hari ini beli kemudian besok jual gitu. Yang penting untung gitu, udah seneng lah ya. Nah, kalau untuk investasi kan bisa untuk jangka panjang. Jadi harus teman-teman bedakan ya di sini. Jadi intinya kalau mau investasi ya teman-teman masuk ke instrumen investasi yang lebih aman. Lalu kalau mau trading, teman-teman masukkan ke forex atau di saham yang bukan blue chip ya, yang saham-saham yang masuk lapis ketiga atau lapis kedua gitu ya. Lalu di mana letak instrumen investasi yang lain, misalnya peer-to-peer lending atau di kripto. Kalau di kripto saya selama ini tidak main ya, tidak masuk ke kripto karena saya masih belum yakin kripto ini stabil ya. Terbukti karena kemarin rame itu dan harganya itu sangat dipengaruhi oleh tweetan seseorang ya. Ya tahulah siapa orangnya. Nah, kalau untuk peer-to-peer lending itu saya juga nggak recommended. Kenapa? Karena peer-to-peer lending itu kan sama aja kita membiayai startup ya, perusahaan startup yang baru saja mulai untuk melebarkan sayapnya. Nah, sedangkan kalau kita mau investasikan, kita harus mencari perusahaan yang benar-benar sudah punya pengalaman cukup lama, minimal 5 tahun ya, minimal 5 tahun sudah cukup lama dan berkembang. Nah, kalau di peer-to-peer lending kan perusahaannya kita belum jelas ya, untuk keuangannya juga kita belum jelas,
cash flow-nya bagaimana kan juga belum jelas, kinerjanya bagaimana kan kita juga nggak tahu ya. Nah, jadi saya tidak recommended yang kedua poin ini ya, untuk kripto dan peer-to-peer lending. Meskipun kalau teman-teman memang penasaran dengan kripto dan peer-to-peer lending, teman-teman bisa alokasikan dana yang, kembali lagi, dana itu jangan uang dapur. Intinya uang free lah, uang yang tidak akan digunakan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang ya, gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Ini videonya cukup panjang sekali ya. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel Ardi Novianto Putra. Nah, saya Ardi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.